Film ini menceritakan kisah seorang wanita bersuami yang merasa bosan dengan pernikahannya. Suaminya bekerja menjadi seorang dokter bedah dan itu sangat menyita waktu. Hingga pada akhirnya wanita itu memilih jalan pintas mendapatkan kesenangan dengan cara yang tidak benar. Ya, film dengan judul Wandering Eye yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film terlihat pasangan sejoli lagi mau adu mekanik. Mereka ini sama-sama udah punya keluarga. Lalu ketika si wanita lagi berdandan ingin pergi dari sana, dia berpamitan dengan si pria. Tapi pria itu tidak bergerak dan wanita itu dihabisi oleh seseorang dari belakang menggunakan senjata. Polisi lantas datang memeriksa apa yang terjadi dengan mereka. Tidak ada yang selamat malam itu. Suami dari si wanita dihadirkan untuk melihat apa yang terjadi pada istrinya. Intinya dia kesal kenapa istrinya mengkhianatinya. Sementara wanita ini bernama Maren, seorang ibu rumah tangga yang memiliki suami bekerja menjadi seorang dokter bedah. Waktu bersama adalah hal yang paling sulit bagi mereka. Maren punya teman bernama Graham. Dia masih menjomblo dan tertarik pada Maren. Bahkan suatu hari mereka ketemuan dan saling mengobrol. Awalnya Maren suka dengannya, namun dia menjadi ilfil ketika Graham mengatakan sesuatu yang membuat Maren jadi sedikit tersinggung. Maren lantas pulang dan mendatangi suaminya di tempat kerja. Dia masuk ke kantor suaminya dan menyambutnya dengan menjadi polosan. Ya, niatnya ingin mengajak enak-enak, namun suaminya tidak bisa karena dia banyak kerjaan dan pasien. Lagi-lagi Maren gagal begituan. Sementara polisi terus melanjutkan investigasinya atas pembunuhan yang terjadi kemarin. Maren menemukan sebuah situs yang bagus untuknya. Ya, nama situsnya adalah Wandering Eye. Situs ini seperti medsos. Mereka bisa kenalan dan ketemuan sama orang-orang yang sudah menikah dan ingin saling ketemuan. Maren udah membuat akun dengan nama samaran. Besoknya dia ketemuan sama pria, tapi sepertinya mereka tidak sendirian. Ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Hingga suatu hari Maren benar-benar ingin sekali dapat hiburan. Jadi dia memutuskan untuk menghubungi pria kenalannya yang bernama Lucas dan ketemuan di salah satu hotel. Ya, mereka di sana berencana akan melakukan permantapan. Namun Maren masih ragu-ragu. Beruntung Lucas tidak marah. Dia orang yang pengertian. Dia tidak memaksa Maren. Ketika Maren keluar dari kamar itu, kala itu juga ada orang yang masuk ke kamar Lucas dan langsung menghabisinya. Ini menjadi pembunuhan kedua misterius yang ditangani kepolisian. Maren tak lama mendengar berita itu di radio dan ciri-cirinya sama persis dengan Lucas. Jadi dia berusaha menelpon hotel tersebut dan menanyakan kamar yang ditempati Lucas. Dan benar saja, Lucas telah tiada. Maren juga melihat berita itu di televisi. Polisi pada akhirnya menemukan titik terang saat menginvestigasi kasus ini. Jadi rata-rata korbannya pernah mengakses situs Wandering Eye. Polisi lantas pergi ke kantornya Wandering Eye dan mempertanyakan apakah ada suatu keganjilan. Mereka juga bekerja sama dengan ahli IT-nya yang bernama Pamela. Benar saja, Pamela mendapati kalau situs mereka ada yang meretas. Entah dari mana, katanya bukan dari kantor mereka. Jadi setiap percakapan member diketahui oleh orang tersebut dan bersiap melakukan penyerangan. Polisi menduga kalau pelakunya ini tidak suka dengan orang yang selingkuh di belakang pasangannya. Makanya dia melakukan itu. Polisi juga melihat siapa orang terakhir yang ketemu sama Lucas. Ya, Maren. Dia dipanggil dan dimintai keterangan. Intinya dia tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka hanya ketemuan singkat, tidak sampai begituan. Lalu ketika dia pergi terjadilah kasus itu. Tragedi itu kembali terjadi. Kali ini salah satu pinggiran kota di dekat gudang bekas. Dan semenjak Lucas tiada, Maren terus dihubungi oleh Graham. Bahkan dia merasa agak risih. Kenapa Graham ingin sekali ketemuan dengannya? Hingga suatu malam, Maren benar-benar kesal dan ingin mengatakan tidak pada Graham. Tapi ternyata bukan dia. Ada email asing yang masuk yang mengancam Maren sambil berkata kalau dia tahu semuanya dan apa yang dia lakukan. Tidak hanya itu, dia juga memeras Maren minta diberikan sejumlah uang. Maren yang panik lantas memberitahukan ini pada kepolisian. Maren akhirnya mengajak email asing tersebut untuk ketemuan dan di sini rencananya dia akan dijebak. Polisi udah bersiap dan begitu pria tersebut datang, mereka langsung menangkapnya. Tapi sayangnya mereka salah tangkap. Bukan dia target mereka.
Polisi bahkan sudah dikelabui. Sementara Maren tentu saja dalam bahaya. Seseorang mendekatinya dan ternyata itu adalah Graham. Dia hanya ingin ketemuan dengannya dan bahkan ingin minta dicipok tipis-tipis dari Maren. Namun dari belakang, Pamela datang dan melumpuhkan Graham. Tidak hanya itu, dia juga menodongkan senjata pada Maren. Ya, jadi ternyata Pamela adalah pelakunya. Dia meretas setiap akun member dan melihat percakapan mereka. Pamela tidak senang apa yang mereka kerjakan. Dia melakukan ini karena pernah dikhianati oleh sang suami. Suaminya pernah berbuat seperti ini. Makanya dia kesal dan melampiaskan pada orang-orang yang kegatelan. Polisi menyadari kalau Maren dalam bahaya. Mereka melacak ponselnya dan mengejar mereka. Beruntungnya Maren bisa kabur dari sana karena akal cerdiknya. Polisi datang dan terjadilah baku tembak antara Pamela dan polisi. Beruntung Pamela bisa dilumpuhkan dan akan diadili. Setelah itu Maren kembali pulang dan disambut oleh suaminya dengan hangat. Bahkan dia ingin mengajak Maren untuk permantapan. Dan akhirnya film selesai. Itulah tadi alur cerita film Wandering Eye. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.